Pernah nggak sih Anda punya ide yang rasanya brilian banget, tapi terus bingung, duh mulainya dari mana ya? Tenang, Anda nggak sendirian kok, kita semua pernah di posisi itu. Nah, pembahasan kali ini bakal jadi semacam peta jalan buat Anda, membedah 3 langkah paling dasar untuk mengubah percikan ide jadi sesuatu yang beneran ada. Oke, yuk kita mulai. Coba deh pikirin, kita semua ini kan pabrik ide ya. Ide untuk bikin sesuatu jadi lebih gampang, lebih keren, atau bahkan bikin sesuatu yang sama sekali baru. Tapi pertanyaannya adalah, apa sih jembatan yang bisa bawa ide dari kepala kita ke dunia nyata yang bisa kita pegang? Dan jawabannya cuma satu kata, tapi kuat banget. Kewirausahaan. Eits, jangan langsung mikir ini istilah bisnis yang ribet ya. Anggap aja ini adalah mesinnya. Kekuatan aktif yang mengambil ide dan benar-benar memberinya nyawa. Kewirausahaan inilah yang mengubah angan-angan. Gimana ya kalau jadi kenyataan? Nah, ini dia hasilnya. Sama kayak membangun gedung pencakar langit, semua itu harus dimulai dari fondasi yang kuat kan? Nah, di perjalanan ini juga sama. Jadi, langkah pertama kita adalah kita harus benar-benar paham dulu. Apa sih sebenarnya inti dari kewirausahaan itu? Coba deh perhatiin definisi ini baik-baik. Fokusnya itu bukan soal gimana cara dapat uang, bukan. Tapi lihat, memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan. Ini dia jantungnya kewirausahaan sejati. Semuanya tentang memberi solusi, tentang menciptakan nilai buat orang lain. Oke, biar lebih jelas lagi, coba kita bandingkan ya. Di jalur karir biasa, Anda itu ibaratnya mengisi sebuah kotak peran yang udah ada. Tapi, sebagai wirausaha, Anda itu nggak ngisi kotak. Anda yang bikin kotaknya. Anda lihat ada masalah misalnya, wah teman-teman UMKM ini kok susah banget ya ngatur keuangannya. Terus, boom, Anda bikin aplikasi buat mereka. Jadi intinya apa? Yang satu itu memenuhi peran, yang satunya lagi menciptakan nilai. Oke, fondasinya udah kuat nih, kita udah paham konsepnya. Sekarang, gimana caranya kita bawa konsep ini ke dunia nyatanya Anda? Langkah kedua ini adalah tentang menemukan peluang unik, yang rasanya tuh, wah, ini gue banget. Nah, ini dia rahasianya. Peluang yang paling bagus itu nggak datang gitu aja dari langit. Peluang itu lahir di satu titik ajaib. Titik pertemuan antara apa yang jago Anda lakukan, skill Anda, passion Anda, dengan apa yang benar-benar dibutuhin sama orang-orang di sekitar Anda. Disitulah keajaiban terjadi. Terus gimana cara nemuin titik ajaib itu? Gampang kok, cuma 2 langkah. Pertama, lihat ke dalam diri sendiri. Coba deh jujur, gue ini jagonya apa sih? Apa yang bikin gue semangat kalau ngerjainnya? Nah itu, kenali kompetensi diri. Kedua, lihat keluar. Dengerin deh teman-teman Anda sering ngeluhin apa. Itulah amati lingkungan sekitar. Kalau Anda gabungin 2 hal ini, saya jamin Anda bakal mulai ngeliat peluang di mana-mana. Oke, kita udah paham konsepnya, udah tahu cari peluang. Sekarang pilar ketiga yang nggak kalah penting. Gini, kita nggak perlu menemukan kembali roda kan? Maksudnya perjalanan ini bakal jauh lebih gampang kalau kita mau belajar dari orang-orang yang udah pernah lewat jalan ini sebelumnya. Dan kuncinya ada di sini nih. Ini bukan soal ngefans buta sama orang sukses ya. Bukan cuma jadi follower. Ini tuh lebih ke studi kasus aktif. Kita bedah perjalanan mereka, kenapa mereka ambil keputusan A, bukan B, terus pelajaran apa yang bisa kita comot dari pengalaman mereka buat kita pakai sendiri. Lalu apa aja sih yang bisa kita curi dari mereka? Banyak banget. Pertama, mentalnya. Pola pikir seorang juara. Gimana caranya mereka lihat kegagalan itu bukan sebagai kiamat, tapi cuma sebagai data. Kedua, strateginya waktu lagi mentok. Terus, tentu aja, kita dapat suntikan semangat pas kita lagi down. Dan yang paling penting, kita jadi ikut ketularan cara mereka melihat dunia, yaitu sebagai tempat yang penuh dengan kemungkinan. Jadi, kalau kita rangkum, ini dia kerangka sederhananya. 3 langkah yang bisa jadi kompas Anda. 1. Pahami dulu aturan mainnya. 2. Cari posisi terbaik Anda di lapangan, yaitu peluang unik Anda. 3. Belajar strategi dari para juaranya. Percaya deh, dengan pegang 3 hal ini aja, Anda udah selangkah lebih maju dibanding banyak orang di luar sana. Oke, kita tutup pembahasan ini dengan satu tantangan kecil buat Anda. Bukan buat besok, tapi buat sekarang, detik ini juga. Dengan 3 langkah yang barusan kita obrolin, coba deh lihat sekeliling Anda. Bisa di kamar Anda, di lingkungan sekitar, atau bahkan masalah sepele yang baru aja Anda alami hari ini. Peluang pertama apa yang kepikiran? Apapun itu, jangan dianggap remeh. Siapa tahu justru itulah titik awal dari perjalanan luar biasa Anda.